Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada hari ini juga kita masih berada di Edukasi Natuna Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Siapakah dia? Nah, ini kepala sekolah yang paling senior nih untuk SMK nih. Beliau adalah Pak Subihi SPD. Assalamualaikum Pak Subihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ceritanya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar baru ini Pak Subihi baru menyelesaikan S2 ya, magister ya. Masih dalam perjuangan Pak. Insya Allah untuk ujian proposalnya sudah selesai, tinggal bab 4-nya saja. Oh, ada perbaikan sedikit. Ya, untuk Ya. persiapan. Jadi kita doakan semoga dengan meningkatnya nanti pendidikan beliau ini, maka SMK-nya lebih jauh lagi dapat ditingkatkan. Kita bincang-bincang masalah SMK, khususnya Bapak kan mengelola di SMKN 2 Bunguran Barat. Bapak sudah cukup lama ya di sana. Jadi kita mohon diceritakan sedikit selayang pandang lah sejarah berdirinya SMK. Dan juga nanti prodi-prodi apa atau mungkin prestasi-prestasi yang dulunya sudah pernah didapat. Silakan Pak Subihi. Baik, untuk SMK Negeri 2 Bunguran Barat yang merupakan SMK di bidang pertanian, adapun bidangnya adalah agribisnis dan agroteknologi. Kemudian SMK ini berdiri pada tahun 2010. Kemudian mulai penerimaan peserta didik barunya itu di pertengahan 2010, dan saat itu di bulan April tahun 2010 saya juga di PLT kan di sana sampai hari ini. Wah, jadi udah 10 tahun ya di sana ya? Ya, Ya. bisa dikatakan demikian. Kemudian berkaitan dengan profil secara umumnya, sekolah ini memiliki 2 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknologi pengolahan hasil pertanian, kemudian agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian berkaitan dengan profil daripada produknya, untuk teknologi pengolahan hasil pertanian ini kita sudah label halal dan BPOM Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian memiliki FIR ya, izin produksi, sehingga untuk proses pemasaran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah terpenuhi, sehingga produk ada 4 produk kita yang sudah disertifikasi itu. Yang pertama itu salai pisang, kemudian nata de coco, kemudian keripik bayam dan keripik daun singkong. Kemudian produk-produk lainnya juga banyak, tetapi belum kita sertifikasi. Kemudian untuk yang agribisnis, tangan pangan dan hortikultura, kita juga sudah kerjasama dengan Bank Indonesia. Kemudian untuk di kepulauan, untuk Natuna dan Anambas, sekolah kita ditetapkan sebagai SMK yang memiliki laboratorium mikroba alfalfa. Dan hari ini juga mikroba kita masih ada, tinggal kontinuitas produksinya saja. Kemudian berkaitan dengan padi organiknya. Yang itu berarti masih memproduksi sekarang? Masih, produk kita masih ada sekitar 100 liter untuk mikroba alfalfanya. Berarti untuk pupuk itu ya? Dia sebagai pemicu. Pemicu ya? Dia fungsinya adalah sebagai mikroba untuk ukuran 1 ton daripada pupuk itu cukup 1 liter fermentasinya. Itu durasinya dalam seminggu bisa pakai. Gitu, seperti itu. Kalau kayak E4 yang kita beli di pasar itu kan kisarannya sekitar 30 hari. Jadi kelebihannya itu ada.
Kemudian untuk sertifikat produknya itu yang dikeluarkan oleh UGM itu adalah sertifikat padi organik, dan itu dipegang oleh Bank Indonesia. Alamat produksinya itu adalah produksi kita SMK 2 Bunguran Barat gitu. Jadi itu profil produk. Kemudian profil daripada lulusan kita, karena dari 2013 kita meluluskan lulusan itu di Jepang. Sampai hari ini juga ada sekitar 30 orang yang nggak mau balik ke kampungnya. Berarti diperpanjang terus ya. Ya, dia mungkin enak penghasilannya, sangat menjanjikan gitu ya. Kemudian yang sudah menjadi guru juga ada ya. Kemudian yang jadi petani juga ada. Kemudian lulusan berbagai macam pekerjaan ditekuni oleh lulusan gitu. Jadi ada yang sesuai dengan vokasinya, ada juga yang nggak sesuai dengan vokasinya. Jadi seperti itu gambaran lulusan kita. Yang jelas kan mereka itu kan sudah punya kompetensi. Jadi kadang-kadang memang kompetensi dia itu memang pertanian, tapi memang peluang yang didapatkan pekerjaan itu bukan di bidang itu. Nah, tapi secara istilahnya keahliannya, kemandiriannya memang udah dipersiapkan dari sekolah, sehingga di bidang apapun insya Allah dia bisa menyesuaikan. Begitu mungkin Pak Subi. Ya benar, sesuai dengan SMK itu kan siap kerja. Iya ya. Artinya siap kerja itu matang dalam konteks kejuruan vokasi sesuai dengan keahliannya, matang dalam konteks emosional dalam hal untuk memasuki dunia atau lapangan kerja, kemudian matang juga dalam aspek wawasan dan pengetahuan. Jadi seperti itu yang kita maksudkan skill SMK itu sesuai dengan tujuan daripada SMK itu sendiri, seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi tadi kita mendengar bahwa alumninya masih banyak yang memang bekerja di Jepang. Nah, sekarang bagaimana untuk tahun-tahun terakhir ini istilahnya pengiriman ke Jepang itu? Apa istilahnya ada masalah atau memang masih lancar? Ya, untuk masalah kegiatan kita dengan pihak Jepang, sampai hari ini pemerintah Jepang melakukan permintaan kepada kita. Cuman yang jadi permasalahannya adalah pendidikan itu merupakan pilihan dari masyarakat. Kemudian ketika dia menentukan, ketika lulus dari SMP masuk kepada SLTA, itu kan sama juga menentukan masa depannya. Masa depan anaknya maupun masa depan keluarganya. Output dari itu semua, kalau kita tadi berkaitan dengan program magang ke Jepang itu, sampai hari ini tiap tahunnya kita SMK 2 Bunguran Barat selalu dikasih tahu untuk para lulusan yang berminat. Tapi sudah 2 tahun ini hanya 1 orang, 2 orang itu saja yang berminat, dan itu prosesnya memang mandiri. Kita dari pihak sekolah tidak memiliki kekuatan dalam hal dana untuk mengantarkan mereka. Kalau di awal-awal dulu pengurusan visa, kemudian sampai pemberangkatan di domestik, itu pihak sekolah yang membiayai. Waktu kita masih di Pemda Pemda Kabupaten Natuna ya. Betul. Jadi kan mereka itu kalau sudah ngurus visa, sudah berangkat ke sana, berarti kan sudah positif dia diterima di sana, sudah positif diberangkatkan. Dia kalau tidak mengurus visa segala macam itu tidak ada hubungannya dengan program magang. Jadi ketika mereka sudah dinyatakan lulus, maka mereka melaksanakan proses pematangan bahasa, pematangan sikap, dan pematangan wawasan kehidupan di Jepang. Karena kehidupan di Jepang itu dia memiliki 4
siklus Siklus, kehidupan ya. gitu. Ada musim panas, Ya. ada musim gugur, musim semi sama musim dingin Ya. gitu. Proses itu dimatangkan di Indonesia. Di Indonesia Nanti ya. ketika sampai di sana mereka dikarantina, digabungkan semua negara yang tergabung dalam program magang itu, nanti juga akan dilaksanakan matrikulasi kehidupan di Jepang dan pematangan bahasa Jepang melalui tim yang ada di sana gitu. Ya baik, prosesnya. itu memang sangat menarik. Tapi yang jelaskan kalau mereka sudah dipersiapkan di sana, istilahnya udah urus visa, udah berangkat, walaupun istilahnya masih ada proses pematangan, tapi itu kan insya Allah itu akan diberangkatkan. Kita khawatirnya nanti kan sudah diurus semuanya, tiba-tiba tidak jadi berangkat. Nah, Enggak, nanti yang mengurusnya itu bukan pihak kita, Iya ya. dari perusahaan di sana. Oh dari perusahaan Iya. perwakilan Jepang di Iya, Indonesia. iya. Ya. Ya. Nah, jadi semuanya ketika anak-anak kita sudah sampai di Jakarta, sudah dinyatakan lulus, itu semua ditanggung oleh pihak Jepang. Iya baik Pak Subi, menarik nih. Untuk session berikutnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita masih tetap di Edukasi Natuna Podcast. Kita lanjut setelah yang berikut ini.